Penaklukan Mekah, kebenaran mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobatku? Semoga kalian selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan khutbah yang panjang, di mana ia menyebutkan sejumlah keputusan dan ketentuan. Beliau kemudian berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah melenyapkan dosa dari segala bentuk arogansi dan kejahilan yang kalian anut dari leluhur kalian. Adapun semua manusia adalah keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah." Kemudian beliau membacakan ayat berikut, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Nabi SAW berkata, "Saya akan mengatakan sebagaimana yang pernah dikatakan oleh saudaraku yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam, yang berkata, 'Semoga Allah mengampuni engkau saudaraku, dan Allah adalah Maha Penyayang bagi mereka yang menunjukkan belas kasihan. Pergilah, kalian telah dibebaskan.'" Ini adalah amnesti penaklukan kota Makkah pertama kali. Saat itu rahmat Allah membukakan hati yang mengalir dengan cinta dan ketulusan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka pun masuk ke dalam agama Allah dalam tenang dan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah pada hari ke-20 Ramadan di tahun 8 Hijriah. Beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan pertama di atas Ka'bah. Bilal kemudian naik ke atas Ka'bah lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang lantang dan merdu hingga terdengar ke semua penjuru. Panggilan dikumandangkan untuk dimulainya sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertindak sebagai imam sholat. Kaum muslim pembentuk barisan yang rapi dan solid. Mereka berbaris di belakang, mengikuti beliau dengan tiap gerakan ruku, sujud, berdiri dan duduk. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mulai menghancurkan semua sisa-sisa ateisme dan berhala yang ada di Mekah. Dia memerintahkan agar semua patung yang didirikan di sekitar Ka'bah harus dihancurkan. Ada sekitar 360 patung, masing-masing milik nama kabilah Arab. Semua patung-patung tersebut tidak luput dari penghancuran. Setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selesai dengan urusan Ka'bah, beliau kemudian membersihkan puing-puing berhala yang telah menodai dan mengotori Baitullah Ka'bah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyeru kepada orang-orang di Mekah, "Wahai yang beriman hanya kepada Allah dan hari akhir, jangan biarkan satupun berhala di sekitar Baitullah Ka'bah, melainkan kalian harus merusak dan memusnahkannya." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengirim para utusan ke masing suku-suku yang tinggal di sekitar wilayah Makkah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar mereka menghancurkan semua berhala yang masih berdiri kokoh di sekitar wilayah mereka, sehingga akal pikiran penduduknya terbebaskan dari tradisi syirik, dan juga hati mereka terjauhkan dari segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada kemusyrikan. Hanya Allah yang Maha mengetahui segala hal yang baik.
Wallahu musta'an. Sekian mukjizat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa share, like, dan subscribe agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.